Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Isma'u qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tidak pernah bosan untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala pun tidak pernah berhenti mencurahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Termasuk salah satu nikmat Allah yang besar adalah nikmat memanfaatkan waktu yang telah Allah ciptakan. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Takwa dalam arti melaksanakan segala apa yang diperintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya, sesuai dengan tuntunan dan sunnah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan melaksanakan perintah Allah sesuai dengan sunnah Rasulullah, di yaumil akhirat kelak kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia hidup dalam 3 bagian waktu: masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Masa lalu adalah kenangan, masa kini adalah kenyataan, dan masa yang akan datang adalah harapan, impian, atau cita-cita. Orang yang baik adalah orang yang bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari peristiwa dan kejadian di masa lalu untuk bisa menentukan sikap pada hari ini dan dijadikan sebagai pedoman langkah apa yang harus dilakukan di masa yang akan datang. Sehingga hari ini harus jauh lebih baik dari yang kemarin, dan besok bisa lebih baik dari apa yang kita peroleh pada hari ini. Dalam konteks itu, maka segeralah memanfaatkan waktu yang Allah berikan yang sangat singkat ini, karena memang waktu berlalu sangat cepat. Hari sudah berubah menjadi minggu, minggu pun berganti menjadi bulan, dan bulan demi bulan telah kita lalui memasuki tahun di akhir. Saat ini kita berada di penghujung akhir dari tahun Masehi 2021,
Tidak berapa lama lagi kita akan memasuki tahun baru Masehi 2022. Sebagai seorang muslim, janganlah kita bereforia berlebih-lebihan, bergembira yang terlalu sangat sehingga dia lalai dengan Sang Pencipta waktu, dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena waktu memiliki filosofi yang sangat indah. Waktu yang telah berlalu tidak akan terulang kembali dan tidak akan pernah kembali. Silakan kita mengambil pelajaran di masa lalu, tapi jangan terlalu pesimis untuk menghadapi masa depan. Silakan kita menatap tahun baru dengan gembira, tapi jangan terlalu banyak terhayal karena tahun baru yang akan datang belum tentu milik kita. Yang sudah pasti menjadi milik kita adalah waktu sekarang, waktu saat ini. Inilah yang harus bisa kita manfaatkan. Maka wajar saja jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan sumpahnya dengan menggunakan kata waktu atau masa. Allah berfirman, wal 'asr, demi waktu asar. Kenapa Allah tidak menggunakan kata waddahar? Dahar artinya juga waktu, artinya juga masa. Tapi dahar waktu atau masa yang tidak berpermulaan dan juga tidak berujung. Allah menggunakan waktu asar singkat dan cepat sehingga manusia mencapai titik jenuh. Dari terang menjadi redup, dari redup menjadi gelap. Bukankah itu waktu asar? Dan ketika manusia tidak mampu menggunakan waktu yang singkat ini, Allah menyindir kita bahwa innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Ma'asyiral muslimin, ini indah sekali kalimat yang Allah gunakan. Allah gunakan kata insan. Insan, silakan nanti ma'asyiral muslimin lihat dalam tafsir atau terjemahnya. Arti insan manusia, arti anas juga manusia, bashar juga artinya manusia. Di mana letak perbedaannya? Kok insan artinya manusia, anas juga manusia, bashar juga manusia. Tapi kenapa Allah gunakan kata insan ketika bersumpah dengan menggunakan kata wal 'asr? Anas artinya manusia dalam kelompok jumlah yang banyak. Al-bashar manusia secara fisik. Sedangkan insan manusia secara utuh sempurna, baik fisik maupun non-fisik, baik jasmani maupun rohaninya, dengan segala macam fungsi panca indera dan akalnya. Maka yang membuat manusia dirinya rugi karena dirinya sendiri, bukan orang lain, bukan karena fisiknya, tapi ketidakmampuan mengelola dirinya sendiri. Maka Allah gunakan kata innal insana lafi khusr, rugi. Tapi Allah juga memberikan jaminan. Ada 3 sebab kenapa kita tidak menjadi orang yang rugi nanti. Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ini yang pertama. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh. Iman kita ini bisa naik, bisa turun, bisa juga statis, tergantung kondisi amal kita. Kalau ternyata iman kita kalah dengan nafsu, maka turunlah kualitas iman kita, bisa sama dengan binatang, bahkan bisa lebih rendah dari binatang itu sendiri. Ulaika kal an'am bal hum adall.
Mereka sama dengan binatang, bahkan lebih rendah daripada binatang. Tapi saat iman kita ini mampu mengendalikan nafsu kita, menuntun kita kepada jalan Allah yang lurus, maka iman kita naik derajatnya sama seperti malaikat, bahkan bisa lebih tinggi daripada malaikat. Bagaimana caranya? Amal, baik itu amal soleh maupun amal ibadah. Kita punya iman, tidak diisi dengan amal soleh dan amal ibadah, maka kualitas iman turun. Kita beramal, baik amal ibadah maupun amal soleh, tapi tidak berdasarkan iman, maka amal-amal itu menjadi sia-sia karena tidak berlandaskan tauhid. Karena amal ibadah yang diterima oleh Allah adalah berdasarkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa tawassaw bil haqq, nasihat dengan kebenaran. Al-Haq adalah nama lain dari Asmaul Husna-Nya Allah yang maha benar. Maknanya apa? Gunakan waktu ini dengan cara yang benar. Gunakan waktu ini untuk mengenal Allah dengan benar. Gunakan waktu ini untuk beramal ibadah, beramal soleh dengan cara yang benar. Tidak mengada-ada. Dekati Allah dengan cara yang benar. Dan yang ketiga, wa tawassaw bis-sabr, saling nasihat dengan kesabaran. Iman kita, amal ibadah kita, kebenaran kita tidak akan diuji oleh Allah. Dan orang-orang itu akan diuji berdasarkan kualitas imannya masing-masing. Kalau dia seorang nabi, ujiannya setingkat dengan nabi. Kalau dia seorang wali, seorang ulama, ujiannya setingkat dengan wali, setingkat dengan ulama. Kalau dia seperti orang awam, seperti kita-kita ini, maka ujian dan cobaannya setingkat dengan orang awam. Ujian kesabaran itu diuji menurut kualitas iman. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimahullah, waktu terus berlalu, memang umur bertambah, tapi jarak kita menuju kepada kematian justru sudah semakin dekat. Bukankah kita sering membaca surat Yasin ayat 68 bahwa setiap pertambahan waktu, setiap pertambahan umur, Allah telah memberikan peringatan, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Siapa saja yang kami panjangkan umurnya, akan kami kembalikan dia seperti awal penciptaannya. Kenapa kamu tidak berpikir? Itu teguran dari Allah. Siapa saja kita yang hadir hari ini punya umur panjang, jangan sombong. Nunakkishu fil khalqi. Allah kembalikan kita seperti awal kelahiran kita, seperti bayi, seperti balita. Jujur, dulu ketika kita masih bayi, masih balita, nggak punya gigi. Sekarang kita punya gigi. Tapi besok udah tua, kembali gigi kita hilang, tidak ada. Dulu ketika kita masih bayi, masih balita, kita makan yang lunak-lunak, yang keras nggak sanggup. Sekarang yang keras pun sanggup kita punya. Tapi besok kalau udah tua, kembali makan yang lunak-lunak. Dulu kita jalan dituntun ketika masih balita. Sekarang nggak mau dituntun, bahkan bisa lari sekencang-kencangnya. Tapi besok kalau udah tua, kembali jalan tertatih. Nunakkishu fil khalqi. Kita akan kembali seperti balita. Kita kembali seperti dulu, lemah dan tak berdaya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimahullah, mari mensikapi pergantian waktu ini, jangan melalaikan kita dari sang pencipta waktu, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.
radhiyallahu anhu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah alaihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uutsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.